Kembali dalam program Gaspol, Menggagas Politik, kita masih berbincang bersama pengamat komunikasi politik dan dosen dari Universitas Islam Bandung Unisba, Bapak Muhammad Fuadi atau Pak Fuad. Pak Fuad, sebelum kita melihat seperti apa yang harus dilakukan oleh para bakal pasangan calon, terutama di Jawa Barat, pasca Kang Emil ditarik ke DKI Jakarta, tapi melihat sebetulnya seperti apa sih kans dari Kang Emil sendiri, apakah memang cukup besar di Jakarta ataupun di Jawa Barat seperti itu? Ini seperti apa pandangan Anda? Oke. Sebenarnya ya kita kan memang harus bicara berdasarkan data empirik ya. Jadi Kang Emil tuh tetap bahwa kansnya di Jawa Barat ya, potensinya atau peluangnya sangat besar di Jawa Barat. Namun ya dia kan samina watona pada partai, dia tipikal yang loyal pada pimpinan partai sehingga dia mau untuk mengambil challenge di Jakarta. Nah, di Jakarta juga kan sebenarnya ada legacy Pak Anies ya, kemudian ada beliau legitimate di Jakarta, jadi memang tidak mudah untuk menumbangkan Pak Anies ya di Jakarta. Nah, tapi juga saya melihat tampaknya ada hal tertentu ya, skenario yang jauh lebih besar ya, akhirnya mungkin kalaupun tidak menang di Jakarta, Kang Emil memiliki peran lain kelak di pemerintahan. Nah, berbicara masalah Jawa Barat ya, dengan ditinggalkannya Kang Emil ini pasti kan muncul beberapa nama ya. Apakah tadi saya sudah kemukakan, apakah akan pasti suara pemilih pada Kang Deddy Mulyadi? Belum tentu, karena memang Kang Deddy Mulyadi dengan Kang Emil punya gaya kepemimpinan yang berbeda, gaya komunikasi yang berbeda, dan tapi memang keduanya populer dalam meraih publik ya. Kalau Kang Deddy dia punya kekuatan di media sosial dengan drama dan konflik ya, kontroversi. Kalau Kang Emil kan itu dengan hal-hal yang bersifat ringan dan menghibur, yang justru itu disukai oleh masyarakat Jawa Barat ya, terbukti dengan elektabilitas yang sangat tinggi, dan itu jauh melampaui Kang Deddy Mulyadi. Nah, gimana cara kandidat ini untuk meraih publik ya? Minimal kan memang sudah jelas mereka harus membangun chemistry dengan calon wakil gubernur ya, atau dengan pasangan dengan tandemnya ya. Nah, kalau misalkan punya chemistry itu jauh lebih bagus. Karena kalau tidak punya chemistry, khawatirnya terjadi kawin paksa. Tapi terjadinya kawin paksa oleh partai politik juga sebenarnya yang penting adalah bisa meraih Jabar 1 kan itu, dan Jabar 2. Jadi tidak terlalu menjadi persoalan. Nah, para kandidat ini memang harus membangun, menurut saya, membangun citra politik ya, yang memang dibutuhkan oleh masyarakat di Jawa Barat ya. Misal kalau menurut saya mereka harus menampilkan citra religius, karena berdasarkan hasil riset religiusitas ini menjadi variabel yang cukup penting juga ya. Religiusitas kandidat ya, kita bisa lihat di masa lalu Kang Aher 2 kali, kemudian Ridwan Kamil, mereka memang punya aspek itu. Tapi religiusitas yang dimaksud bukan religiusitas yang mengancam kemajemukan ya, tapi religiusitas yang menjadi karakter personal ya, dan publik menyukai pemimpin yang religius tadi. Dan memang ada beberapa aspek-aspek lain ya. Religiusitas. Ini yang menjadi salah satu utama ya. Tapi kalau melihat karakter pendukung Kang Emil sendiri, apa yang bisa di otak-atik nih dari karakter pendukung Kang Emil sendiri? Nah, pendukung Kang Emil ini sebenarnya memiliki tipikal yang berbeda dengan pendukung Kang Deddy Mulyadi ya. Jadi Kang Deddy Mulyadi ini kalau misalkan mau meraih pendukung Kang Emil itu harus mencari sosok yang memang frekuensinya serupa dengan Kang Emil. Ya, yang pertama mungkin dari gaya komunikasi Kang Emil yang transformasional ya, kemudian dia inovatif ya, membangun kreativitas ya, kemudian demokratis ya, lalu juga pada aspek media sosial dia tadi komunikasinya ringan, inspirasional ya, menghibur. Nah, dia harus mencari kandidat yang relatif yang memiliki irisan dengan Kang Emil ya, jika dia mau merebut pemilih Kang Emil. Karena positioningnya beda. Kalau Kang Deddy Mulyadi itu dia
tegas ya, kemudian dia harismatis, membela kepentingan masyarakat kecil, berani berbeda, punya diferensiasi dengan politisi lain, dan selalu masuk pusaran isu ya, tingkat kontroversinya tinggi. Nah, jadi dia harus memilih calon yang relatif aman ya. Calon yang relatif aman ini ya menurut saya itu ada beberapa sosok ya. Mungkin Pak Bima Arya bisa ya, karena dia juga menurut saya memiliki gaya komunikasi yang mirip dengan Kang Emil. Kang Emil itu biasa menjadi role model, dan bisa juga kemudian memilih Atalia Kamil ya. Bagaimanapun dia akan direpresentasikan sebagai Ridwan Kamil ya, Atalia Kamil ini gitu. Kemudian juga kan sudah teruji dalam pileg ya. Jadi Kang Deddy bisa meraih pemilihnya dengan hal tadi. Tapi lantas melihat kenapa kok kekeh Golkar ini mengajukan Kang Emil di Jakarta? Apa yang menjadi poin paling pentingnya nih, Pak, melihatnya nih Pak? Kalau menurut saya sebenarnya ini test case ya, menurut saya ya, test case. Apakah mereka bisa kemudian meraih pemilih di DKI Jakarta atau tidak? Karena memang kan sebenarnya nothing tulus. Mau Kang Emil menang atau tidak menang, saya meyakini bahwa Kang Emilnya akan tadi ya memiliki peranan penting kelak di pemerintahan, di pemerintahan pusat gitu. Jadi nggak usah khawatir dengan hal tersebut. Tapi kan eksperimen politik ini juga tentu mereka akan rasional ya. Mereka juga kan punya kekuatan logistik ya, Kim itu kan punya kekuatan jaringan mesin politiknya juga ini akan berjalan gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang bersifat bukan main-main ya. Jadi memang mereka juga serius untuk melakukan hal tersebut gitu. Meskipun bisa dibilang tadi tes pasar seperti itu ya, melihat seperti apa apabila memang bisa lolos, itu sebuah prestasi mungkin ya, betul. Seperti itu. Tapi kalau tidak pun tampaknya masih tetap aman. Ya betul, tetap aman, nggak ada masalah. Tidak harus khawatir posisi Kang Emil ya. Tapi apakah melihat bahwa masyarakat Jawa Barat cukup kecewa dengan Kang Emil dibawa ke Jakarta itu? Menurut saya ya. Sebenarnya kan gini, ada level citra, ada level realitas. Nah, dalam level citra, Kang Emil ini kan kandidat yang memang disukai oleh publik ya, disayangi oleh publik, tadi hangat, santun, kemudian juga tadi inspirasional, followersnya banyak ya. Jadi memang di level citra, Kang Emil tuh betul-betul sosok yang memiliki sangat positif bagi pemilih ya di masyarakat di Jawa Barat. Nah, tapi kalau di level realitas kan sebenarnya ada juga sisi lain ya dari setiap kandidat ya. Nah, namun itu kan menjadi modal Kang Emil itu citranya di mata publik yaitu menjadi model yang sangat berharga, dan memang publik akan merasa kehilangan sosok yang memang selama ini bisa membangun komunikasi dengan publik ya, kemudian menjalankan pemerintahan dengan kondusif ya. Dan kalau misalkan ya Kang Deddy Mulyadi yang memenangkan pilkada di Jawa Barat, itu publik juga harus siap-siap dengan positioning Kang Deddy yang memang selama ini dia sering tampil dalam pusaran kontroversi tadi. Jadi amat mungkin kelak Jawa Barat itu juga memiliki banyak isu yang kontroversial, dan Kang Deddy itu akan terlibat di dalamnya. Bukan suatu yang buruk sebenarnya ya. Seperti misalkan Kang Deddy kan itu tampil di mana, di kasus Vina Cirebon gitu ya. Itu kan sesuatu yang positif gitu. Hanya ya publik harus siap dengan tadi ya faktor kontroversi tadi, lelah atau enggak gitu, punya pemimpin yang memang banyak terlibat dalam urusan tadi. Baik, kita akan lihat nanti seperti apa di tanggal 27 Pak Fuad. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya, tentunya memberikan pandangan untuk Pilkada serentak 2024. Lain kali nanti kita berbincang kembali. Sehat selalu Pak Fuad. Terima kasih. Itu dia pemirsa perbincangan kita bersama pengamat komunikasi politik dan juga dosen dari Universitas Islam Bandung Unisba, Bapak Muhammad Fuadi, di Gaspol pada edisi kali ini. Dan jangan lupa Anda bisa menyimak kembali tayangan ini melalui YouTube channel
channel kami di iNews TV Bandung. Dan jangan lupa, pastikan di tanggal 27 November 2024 Anda hadir di TPS untuk memilih calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, wakil bupati, calon wali kota, dan calon wakil wali kota. Mewakili yang bertugas, saya Irfan Budiawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.